Selamat malam teman-teman sekalian. Kita masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas kesehatan mental perspektif Neoplatonisme. Jadi ada dua hal yang sangat menarik bagi saya. Pertama adalah kesehatan mental. Dan kesehatan mental ini mempengaruhi aktivitas manusia, mempengaruhi bagaimana manusia memaknai hidupnya gitu kan, sehingga harus kita jaga kesehatan mental kita ini. Perspektif Plotinus ya, jadi Plotinus ini dianggap sebagai Neoplatonisme. Dia dianggap pemikir yang mengembalikan filsafat kepada suatu pemikiran yang metafisik. Setelah Aristoteles dan Plato gitu kan. Setelah Aristoteles ada aliran Stoa, ada aliran Epikurian. Di sini aliran dari Neoplatonisme dianggap mengembalikan lagi hasrat atau kesadaran kepada sesuatu yang bersifat metafisik. Plotinus lahir di Mesir, dia seorang filosof. Saat itu seorang filosof pasti dia ahli matematik dan juga seorang mistikus. Baginya adalah realitas itu hanya satu gitu kan, the one. Dari yang satu itu memancar segala yang banyak ini gitu kan. Ini disebut dengan teori iluminasi, dan pemikiran Plotinus ini tentang the one lalu menghadirkan yang banyak, yang satu menghadirkan yang banyak. Ini dikenal dengan iluminasi, yang diadopsi juga oleh para pemikir Islam, filosof Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Al-Kindi juga ada tentang emanasi, itu tentang iluminasi gitu kan. Jadi pengetahuan manusia itu bisa didapatkan dengan cara iluminasi dari pancaran dari atas. Jadi pengetahuan ini berasal dari sumber pengetahuan gitu kan. Jadi suatu realitas itu identik dengan kebenarannya gitu kan. Nah, kita yang mendapatkan pengetahuan secara partikular gitu kan, kita melakukan pencerapan panca indera, kita mengenal realitas A, realitas B, kemudian merelasikan makna dari hal ini gitu kan. Misalnya kita melakukan pencerapan indera tentang tumbuhan, tanaman. Kita melihat tanaman terdiri dari batang pohon, kemudian tanamannya gitu kan. Kita harus melakukan pencerapan indrawi, kemudian kita mengidentifikasi, lalu kita bisa menggolongkan objek itu gitu. Oh, ini tanaman yang hanya menghasilkan daun. Oh, ini tanaman yang bisa berbuah. Ini yang menghasilkan padi. Itu semua butuh penalaran dan butuh pengalaman empirik. Nah, kemudian Plotinus juga menawarkan suatu cara untuk mencapai suatu kebahagiaan gitu kan. Tentu saja mendapatkan pengetahuan iluminasi itu pasti bahagia gitu kan. Bahkan bagi seorang mistikus lebih bahagia melihat sang sumber pengetahuan daripada mendapatkan pengetahuan itu sendiri gitu kan. Tapi tentu saja pengetahuan ini, pengetahuan ilahiyah atau transenden ini menjadi suatu jalan untuk memahami kebenaran bagi Plotinus. Jadi mental kita ini harus sehat gitu kan. Dalam definisi tertentu, apa mental ini disamakan dengan jiwa. Jiwa adalah substansi non-material yang melekat pada tubuh gitu kan. Nah, kalau dikaitkan bahwa mental itu sebagai jiwa, maka relasi antara tubuh dengan jiwa ini sangat penting gitu kan. Misalnya orang yang karena kepalanya terbentur hilang kesadaran, atau dia menjadi gila, atau seseorang yang matanya mengalami kebutaan, tentu saja akan menyebabkan suatu hadirnya ketidakbahagiaan gitu kan. Ini jadi memang berbicara mengenai mental itu berarti kaitannya antara dimensi fisik dengan dimensi yang bersifat
daya atau fakultas berpikir dan penalaran gitu kan. Dalam diri kita ini ada alam, kita ini menghadapi alam ya. Alam ini ada alam material, ada alam astral, kemudian ada alam mental, alam intelek, one higher intellect, dan the one. Jadi alam fisik ini adalah material ini yang kita saksikan, alam yang bersifat 3 dimensi yang tersentuh, teraba. Setiap elemen di dunia ini, setiap entitas di dunia ini memiliki jiwa gitu kan. Cuma tingkat kesadarannya rendah, tidak seperti manusia. Dia sebagai material, fisik, tapi punya kesadaran yang tinggi. Dia bisa mengakses pengetahuan. Maka material ini ya apa bedanya manusia dengan batu kalau kita fokus kepada hal yang material gitu kan. Apa bedanya kita dengan ayam kalau kita kerjanya hanya makan saja, sama kan. Kemudian setelah alam material adalah alam astral. Alam astral ini alam yang sering berubah, mengalir, ketidakpastian, suatu kesadaran yang bersifat tidak ajeg di bawah kesadaran yang bersifat mental gitu. Mental ini adalah rasional. Seseorang yang berada di tahapan mental ini ya dia bisa memahami hukum akibat, sebab akibat, dia bisa menalar, menganalisis. Ini alam mental gitu. Alam mental ini seperti katakanlah rasionalisme. Descartes menyatakan aku berpikir maka aku ada gitu kan. Ini alam mental gitu kan. Seperti matematik, belajar menganalisis matematika, menyelesaikan persoalan kimia, itu kan alam mental. Dan intelek adalah suatu kemampuan bisa mengakses realitas, bisa menjelaskan realitas, dan bisa menghayati realitas itu sendiri gitu kan. Ini yang diinginkan oleh para sufi gitu kan, bisa memahami hakikat pengetahuan gitu kan. Ya, fungsinya apa? Ya dekat dengan kebenaran itu sendiri gitu kan. Ini karena bersifat metafisik, kita berbicara sesuatu yang abstrak. Kemudian apa yang terjadi jika seseorang itu turun dari alam mental ke alam astral gitu? Itulah yang disebut dengan misalnya kegilaan kan. Ketika seseorang mengalami kegilaan, dia tidak memahami kesadaran pikirannya, dia tidak bisa interaksi dengan masyarakat, dia hanya berfokus pada kesadaran di dalam dirinya, dia berbicara, dia berhidup dengan imajinasinya sendiri. Itu sesuatu yang astral, dia mengalir gitu kan. Itu mengalir diakibatkan dia berada di alam astral, di alam yang istilahnya kesadarannya rendah di bawah alam mental, yang biasanya manusia normal itu adanya di alam mental gitu, pemikiran kesadarannya itu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan orang yang mengalami suatu kegilaan itu karena dia kesadarannya jatuh di alam yang lebih rendah, yaitu dari alam mental ke alam astral, atau sebaliknya, atau lebih turun lagi gitu kan. Jadi bagaimana mungkin orang yang punya kesadaran di alam astral dia bisa meningkatkan kesadaran yang lebih intelektual, mengenal Tuhan atau mengenal alam semesta ini, itu susah gitu kan. Jadi jagalah kesehatan kita gitu kan. Jadi memang Plotinus memberikan suatu cara untuk kita menjadi orang yang bahagia. Pertama adalah purifikasi, kemudian adalah kontemplasi, 3 adalah ekstasis. Itu ada tahapan-tahapan untuk mencapai suatu pengetahuan, iluminasi, dan bahagia gitu kan. Purifikasi itu ya tentu saja kita harus menjaga kesehatan badan kita gitu kan. Kurangi makan daging, kurangi makan alkohol, kurangi makan duit haram gitu kan. Dan biar metabolisme tubuh kita menjadi sesuatu yang ringan gitu kan. Tidak banyak lemak, tidak banyak gula gitu kan. Ya sering puasa lah, itu bagus juga itu untuk detoksifikasi badan kita sehingga badan kita ringan, sehingga kita bisa berpikir, bisa kritis gitu kan. Kadang-kadang orang yang kelaparan itu pemikirannya sangat tajam gitu, mendalam gitu. Mungkin itu karena efek dari badannya mungkin bisa mengakses realitas yang tinggi itu gitu kan. Dengan pemikiran jadi tajam, jadi